Al-Quran itu teks yang sangat elegan. Hadis, teks yang sangat elegan. Sejak kapan komen kita tidak lagi berkiblat kepada Al-Quran dan hadis? Kita mengaku pembaca Al-Quran, tapi kita komennya tidak Qurani. Kita mengaku mempelajari hadis, tapi komen kita tidak nyunnah. Arti nyunnah gak elegan seperti Nabi. Pernahkah Nabi menggunakan istilah-istilah yang tidak baik untuk orang lain? Sampai Nabi mengatakan apa? Kalau ada budak perempuan kalian berbuat zina, maka cambuklah dia, tapi jangan cela dia. Cambuk itu bagian dari hak agama, gak boleh diabaikan, itu hak agama, bagian dari keadilan hukum. Cambuklah dia, tapi jangan cela dia. Lalu kalau dia berzina lagi 2 kali, maka cambuklah dia, tapi jangan cela dia. Kalau dia berzina lagi sampai 3 kali, maka juallah dia walau dengan harga seutas tali, murah, tapi jangan cela dia. Coba, tetap gak boleh mencela. Terus apakah kita merasa lebih layak daripada Rasulullah untuk mencela orang lain hanya gara-gara berbeda partai, hanya gara-gara berbeda pandangan politik, hanya gara-gara beda mazhab dalam fikih, hanya gara-gara beda geng? Di mana Al-Quran dan Sunnah? Di mana Al-Quran dengan teks elegannya? Di mana Sunnah dengan teks elegannya? Kita mengaku Al-Quran dan Sunnah. Bahkan kita mengaku sebagai ahlinya. Ahlinya apa? Ahlus Sunnah, yang paling berpegang dengan Sunnah. Di mana elegannya? Bukankah Nabi itu terkenal dengan tabligh? Apa arti tabligh? Kemampuan berkomunikasi yang paling baik. Sehingga ketika Nabi bicara, semua orang ngerasa nyaman dengan ucapan Nabi. Soal diterima atau ditolak itu masalah egonya. Tapi nyaman pasti. Nyaman dengan mendengar ucapan Nabi. Sehingga Allah mengajarkan kita, bahkan kepada orang yang udah ngecewain Allah, Allah masih bilang, ya ibadi. Sampai ketika Nabi Musa mau ketemu Jibril, Allah tahu banget Musa. Karena Musa orangnya, karena beliau adalah orang yang gagah, karena beliau adalah orang yang terbiasa bicara belak-belakan, beda dengan Harun. Musa dan Harun ini 2 karakter yang berbeda. Harun diplomatis. Kalau Musa, dia apa adanya karakternya. Karena Allah tahu kayak gitu, akhirnya Allah bilang, wa qula lahu qawlan layyinan. Nanti kalau ketemu Firaun, jangan lupa ya, ngomongnya pelan-pelan aja. Ya Allah. Layyin, yang lembut, yang santun, jangan marah-marah. Ketemu siapa? Firaun. Apakah kita lebih rendah daripada Firaun? Sehingga kita layak untuk dimarahi atau kita memarahi orang lain? Apakah teman kita hanya beda masalah sepele, dia lebih jelek dari Firaun? Enggak. Kalau ke Firaun aja dibilang qula lahu qawlan layyinan, lalu siapa yang kita ajak bicara? Sejak kapan istri kita boleh kita sebut dengan ucapan yang buruk? Sejak kapan suami kita boleh kita sebut dengan ucapan yang buruk? Sejak kapan ulama kita boleh kita panggil dengan ucapan yang buruk? Bahkan menyebut kata si saja tidak pantas untuk ulama atau orang yang berdakwah. Apakah dia lebih rendah daripada Firaun hanya gara-gara beda mazhab dan persepsi tentang masalah agama? Tidak. Jadi Allah kepada orang yang marah, kepada orang yang mengecewakan Allah aja Allah bilang ibadi alladzina asrafu ala anfusihim. Terus gimana itu dengan Abu Lahab? Hanya Allah yang tahu siapa yang layak digituin. Nabi aja nggak tahu. Nabi ketika turun ayat baru dibacain. Enggak Nabi duluan kan yang memanggil, dia Abu Jahal. Enggak, Allah yang nyuruh. Dia Abu Lahab, Allah yang nyuruh, tabban. Tapi kalau yang lain, Nabi enggak. Bahkan orang munafik aja dirahasiain namanya sama Nabi. Coba. Yang tahu nama-nama orang munafik siapa? Huzaifah ibn Yaman. Sahibus sirri Rasulillah. Dialah yang menjaga rahasia Nabi, Huzaifah ibn Yaman. Nabi nggak ngasih tahu nama-nama orang munafik terus diposting, dirilis di media sosial biar semua orang tahu nih munafik ya, nih munafik, nih munafik. Enggak, kenapa? Karena Nabi tidak mau mencela orang lain. Cukup Huzaifah aja yang tahu. Kenapa? Biar nanti kalau ada apa-apa Huzaifah bisa mengambil sikap. Sampai Umar aja nanya ke Huzaifah, ya Huzaifah, kan Nabi ngasih tahu kepada kamu siapa daftar orang munafik. Kira-kira boleh nggak saya tanya satu hal? Apa Umar? Saya termasuk nggak di antara mereka? Umar aja khawatir. Saya termasuk nggak saya di antara orang munafik? Huzaifah tersenyum. Karena Huzaifah respect banget sama Umar dan pastinya Umar bukan orang munafik. Huzaifah nanya, karena itu bukan rahasia kan? Enggak, wahai Umar, kamu nggak termasuk munafik lah. Alhamdulillah ya Allah. Gitu, dan itu bukan basa-basi teman-teman, bukan pencitraan.
Kalau kita berada di posisi Umar nggak akan nanya kan, kepedean banget kan, kita kegeeran, masa sih gua munafik, kayaknya nggak banget deh, gitu kan ya. Umar, sekelas Umar bin Khattab, orang nomor 2 di sisi Rasulullah setelah Abu Bakar, itu masih ragu, saya munafik nggak ya? Huzaifah, saya termasuk nggak? Kata Huzaifah, enggak, wahai Umar, kamu nggak termasuk lah. Kata Umar, kalau gitu di antara pejabat saya ada nggak? Nah, kata Huzaifah, ada sih. Yang mana? Rahasia. Nabi suruh saya menjaga rahasia, saya nggak akan ngebocorin. Ya udah deh, kalau gitu ntar saya juga tahu lah. Gimana caranya? Kalau ada pejabat Umar yang meninggal, Umar nggak akan datang mensolati dia kalau nggak ngelihat Huzaifah datang mensolati dia. Kalau Huzaifah nggak mensolati, berarti dia tuh emang munafik. Jadi caranya nunggu Huzaifah ibn Yaman. Sampai Huzaifah wafat baru nggak bisa lagi kedeteksi mana orang munafik. Sehingga di zaman sekarang tiba-tiba kita mengklaim orang lain munafik, tapi kalau kita mengatakan itu sifat nifak, ya munafik sama nifak beda teman-teman. Munafik itu orangnya, nifak itu sifatnya. Jadi tanda-tanda kemunafikan. Tapi orangnya belum tentu disebut munafik. Tanda-tanda artinya jangan sampai kita mirip dengan tanda-tanda itu. Gitu.